Kasih karunia dari Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan daripada Roh Kudus, itulah kiranya memberkati kamu sekalian. Amin. Selamat berjumpa kembali dalam renungan harian HKBP Jambi. Pada hari ini kita akan disapa oleh firman Tuhan, dan firman ini akan memberkati kita yang diambil dari kitab Amsal 24 ayat 11 sampai dengan ayat 12. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Bebaskanlah mereka yang diangkat untuk dibunuh, selamatkanlah orang yang terhuyung-huyung menuju tempat pemancungan. Kalau engkau berkata, sungguh kami tidak tahu hal itu. Apakah dia yang menguji hati tidak tahu yang sebenarnya? Apakah dia yang menjaga jiwamu tidak mengetahuinya dan membalas manusia menurut perbuatannya? Demikian firman Tuhan. Saudara, ada istilah homo homini lupus, di mana manusia menjadi serigala bagi manusia yang lainnya. Manusia menjadi egois atas saudaranya, bahkan manusia menjadi pembunuh untuk manusia lainnya. Sungguh ini adalah tidak berkenan kepada Tuhan, dan gambaran inilah yang didapat dalam perikop kita pada hari ini. Ada beberapa manusia yang diangkut untuk dibunuh, bahkan untuk masuk ke dalam pemancungan. Tetapi ada istilah lain, homo homini socius, di mana manusia balik dari homo homini lupus tadi. Manusia menjadi sahabat untuk manusia lainnya. Manusia diciptakan Tuhan untuk menolong satu dengan yang lain. Itulah yang hendaknya terjadi di dalam kehidupan kita. Dalam Alkitab kita mengingat ada sebuah kisah di mana umat Tuhan, bangsa Yahudi, akan di bumi hanguskan dari dunia ini. Mereka akan digenosida oleh satu negara. Tetapi dalam cerita Alkitab kita mengenal ada satu tokoh wanita yang bernama Esther. Bersama dengan pamannya Mordechai, mereka sangat berduka cita ketika mereka mengetahui teman-teman sebangsanya akan dibunuh secara massal. Karena itu mereka berdua bersepakat, dan mereka berdua bekerja keras, berpikir keras bagaimana caranya untuk membebaskan teman-teman sebangsanya. Maka Alkitab berbicara Esther dan Mordechai melakukan pendekatan kepada raja pada saat itu. Dan hasilnya luar biasa, Tuhan memberkati segala usaha mereka karena Tuhan mencintai kehidupan. Tuhan tidak menyukai pembantaian, tetapi Tuhan melindungi umat yang dikasihinya, sehingga lewat Esther dan Mordechai, maka umat Yahudi pada saat itu dibebaskan dari genosida. Saudara, kalau ayat ini juga berbicara untuk kita pada hari ini, supaya kita menjadi manusia yang bersahabat dengan manusia yang lainnya. Tentu di sini kita berharap bahwa ketika kita mendapati saudara kita dalam keadaan tidak nyaman, terancam hendak dibunuh, atau ada hal-hal yang membuat saudara-saudara kita hidup di dalam tekanan, hidup di dalam ketidakbaikan. Mereka diancam secara jiwa, diancam secara fisik. Karena itu tugas kita sebagai umat Tuhan tidak sebagai penonton, tetapi lewat ayat ini kita diajak untuk saudara ambil bagian di dalam menolong saudara kita. Ayat ini dalam bentuk perintah disebut bebaskanlah mereka. Bebaskanlah artinya di sini ada orang yang terlibat. Siapa itu? Adalah orang yang terpanggil untuk menjadi sahabat bagi saudaranya. Bebaskanlah mereka yang akan dibunuh dengan cara-cara yang baik. Maka kita diajak saudara untuk terlibat membebaskan saudara kita. Karena itu menjadi pertanyaan bagi kita dalam zaman yang modern ini. Ada banyak manusia telah menjadi serigala bagi manusia lainnya. Menjadi evaluasi untuk kita pada saat ini. Bagaimanakah saudara dalam hidup saudara pada saat ini? Mungkin kita tidak mendapati saudara kita sedang akan dibunuh. Mungkin kita tidak mendapati ada saudara kita yang menuju kepada pemancungan.
tetapi dalam konteks-konteks yang kecil dan sederhana, bagaimana umat Tuhan diajak untuk bisa membebaskan saudaranya dari kesulitan, membebaskan saudaranya dari tekanan, membebaskan saudaranya dari ancaman. Tugas kita adalah membebaskan. Firman Tuhan berkata, bebaskanlah orang yang terkurung, sehingga orang yang terkurung itu bisa dilepaskan. Mata yang buta bisa melihat, dan setiap orang akan melihat karya kemuliaan Allah lewat kehidupan kita, orang-orang percaya. Karena Tuhan menguji setiap hati, karena Tuhan menjaga setiap jiwa. Dia menguji hati kita, Dia menguji setiap orang-orang yang percaya. Tuhan yang menjaga jiwa melalui orang-orang yang telah diciptakan oleh Tuhan untuk juga menjaga kehidupan ini, agar hidup ini bisa kita nikmati dengan bebas, tanpa tekanan, tanpa pengaruh orang-orang yang ada di sekitar kita. Karena membunuh itu adalah pekerjaan si jahat, tetapi membebaskan itu adalah pekerjaan Tuhan. Firman Tuhan pada hari ini mengajak kita agar kita menjadi mitra kerja Allah, menjadi sahabat kerja Allah di dalam membebaskan umat manusia yang terkurung oleh karena dosa, yang diikat oleh kuasa-kuasa kegelapan, yang terkurung oleh pikiran-pikiran negatif. Bahkan ada orang yang susah oleh karena persoalan-persoalan kehidupan. Tugas orang percaya hadir bersama dengan saudaranya untuk memberikan kecerahan, untuk memberikan jalan keluar, dan untuk menghadirkan damai sejahtera. Selamat kita melakukan fungsi tugas kita, homo homini socius. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik, kami bersyukur sapaan firman Tuhan mengingatkan kami di tengah-tengah zaman modernisasi yang semakin egois, di mana ada banyak orang lebih mementingkan diri sendiri. Ada banyak orang tidak peduli lagi terhadap sesamanya yang di dalam kesusahan, penderitaan, tetapi orang lebih menyingkirkan orang-orang yang susah dan lebih mengutamakan dirinya sendiri. Tapi sapaan firman Tuhan mengajak kami agar kami menjadi sahabat untuk orang-orang yang berduka. Biarlah Engkau ajarkan kami bagaimana membebaskan orang yang berduka, membebaskan orang yang terkurung, dan membebaskan orang-orang yang di dalam pemancungan. Terima kasih ya Tuhan, Roh Kudus menyertai kami, mengingatkan hati kami agar hati kami tetap tertuju kepada Tuhan. Hati kami seperti hati Tuhan yang penuh dengan kelembutan. Terima kasih buat firman-Mu pada hari ini menyapa kami semua. Berkatilah seluruh jemaat-Mu mulai dari anak-anak hingga para lansia, dijaga dan dipelihara Tuhan. Diberikan roh hikmat bijaksana kepada anak-anak kami, dan diberikan ketaatan akan firman Tuhan, kepatuhan terhadap orang tua, agar anak-anak kami sukses, mereka hidup takut akan Tuhan, dipelihara siang dan malam oleh kebenaran firman Tuhan. Kami berdoa buat jemaat-Mu yang dalam keadaan sakit, Tuhan sembuhkan dan pulihkan. Yang berduka cita Tuhan hibur, yang sudah lansia juga Tuhan kuatkan mereka untuk menjalani sisa-sisa kehidupan mereka, agar mereka penuh dengan ucapan syukur, agar mereka Tuhan tetap tertuju kepada Engkau Sang Pencipta langit dan bumi. Terima kasih ya Tuhan, yang sudah waktunya berumah tangga, biarlah mereka Tuhan kirimkan yang takut akan Tuhan, yang setia sebagai pendamping hidup mereka, yang mendambakan kehadiran seorang anak laki-laki atau perempuan dalam rumah tangga mereka. Ya Allah, kami berdoa, berikanlah kepada mereka, ya Tuhan, yang dapat menyenangkan hati-Mu lewat kehadiran anak di dalam rumah tangga mereka. Sungguh banyak permintaan kami, tapi kami percaya Tuhan yang baik, yang mendengarkan seruan dan doa kami. Dengarkanlah kami ya Bapa di sorga, di dalam Kristus Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Salam, selamat pagi, selamat kita beraktivitas. Nama Tuhan ditinggikan dan dimuliakan.